Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini kami akan memperkenalkan diri untuk memenuhi tugas video presentasi dengan judul materi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Islam. Saya Suciani Muhammad, NPM 054. Saya Nurfadilah Iharifin dengan NPM 007. Saya Gaida Norau, NPM 053. Pandangan Islam terhadap pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah, menandakan pentingnya membaca dan belajar. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, mencari ilmu adalah kewajiban dan bagian dari ibadah dalam Islam. Teknologi dalam Islam tidak menolak kemajuan selama teknologi digunakan untuk kebaikan, membantu kehidupan manusia, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka hal itu dianjurkan. Teknologi adalah bagian dari upaya manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk memakmurkan kehidupan. Prinsip penggunaan teknologi terbagi atas beberapa bagian. Pertama, bermanfaat bagi manusia. Kedua, tidak digunakan untuk keburukan. Ketiga, menjaga lingkungan. Keempat, sesuai ajaran dalam Islam. Contoh tokoh dan inovasi Islam terdiri dari Ibnu Sina di bagian ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi matematika dan astronomi, teknologi irigasi, arsitektur masjid, dan jam matahari. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Kita langsung saja. Peradaban Islam mengalami masa kejayaan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam atau disebut Islam Golden Age. Pada masa ini ilmu perkembangan pesat karena didorong oleh ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan memanfaatkan akal secara maksimal sebagai anugerah dari Allah SWT. Kejayaan ini dimulai sejak masa pemerintahan dinastis Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa dinastis Abbasiyah di bawah kepemimpinan para khalifah Abbasiyah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Ilmu pengetahuan didukung penuh secara politik, ekonomi, dan sosial. Para ilmuwan diberi fasilitas, dana, dan kebebasan berpikir untuk mengembangkan karya ilmiahnya. Ada beberapa tokoh besar menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. 1. Baghdad atau Baitullah Hikmah dan House of Wisdom didirikan pada masa Al-Ma'mun menjadi pusat penerjemahan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Di tempat ini para ilmuwan dari berbagai latar belakang bekerja sama tanpa membedakan agama atau etis. 2. Kairo atau Al-Azhar University berdiri sejak abad ke-10 menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam dan ilmu pengetahuan, terutama yang masih berproses hingga kini. 3. Andalusia atau Cordoba, Granada, Sevilla
Di wilayah Spanyol, Islam, perpustakaan dan universiti berkembang pesat, ilmu filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran maju luar biasa. Andalusia juga menjadi jembatan penyebaran ilmu Islam ke Eropa. 4. Damaskus dan Samarkand berperan penting dalam mengembangkan teknologi, arsitektur, dan alat optik. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim: Ibnu Sina, ahli kedokteran, dan karyanya Al-Qanun Al-Tibb menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Al-Khawarizmi, tokoh matematika dan astronomi, dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Biruni, ahli geografi, astronomi, dan matematika, mengukur keliling bumi dengan akurasi tinggi. Jabir bin Hayya, Bapak kimia modern, mengembangkan metode destilasi, kristalisasi, dan penemuan berbagai zat kimia. Al-Zahrawi, ahli bedah dan Andalusia, penemuan banyak alat operasi modern. Ibnu Haytham, pelopor optik dan metode ilmiah eksperimental. Bidang ilmu yang berkembang pesat: yang pertama, kedokteran dan farmasi. Rumah sakit dibangun dengan standar tinggi, perawatan gratis, dan apotek terorganisir. Yang kedua, matematika, penemuan angka nol, sistem desimal, dan pengembangan trigonometri serta aljabar. Yang ketiga, astronomi, pembuatan observatorium dan peta bintang, penentuan arah kiblat, serta kalender hijriyah. Kimia atau alkimia, permukiman logam, pengolahan zat kimia, dan awal pengembangan laboratorium. Permukiman logam, pengolahan zat kimia, dan awal pengembangan laboratorium. Teknologi dan teknik, pembuatan jam air, alat otomatis atau robotik awal, dan teknik hidrolik. Yang keenam, geografi dan navigasi, pembuatan peta dunia, kompas, dan paduan navigasi laut. Yang ketujuh, filsafat dan pendidikan, penggabungan antara filsafat Yunani dan nilai-nilai Islam, berkembangnya madrasah dan perpustakaan besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam tidak hanya mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya etika dalam proses dan penggunaannya. Etika ini penting diterapkan dalam semua bidang iptek, baik dalam riset maupun pendidikan, industri maupun media. 1. Melandaskan tauhid. 2. Menjaga kemaslahatan umat. 3. Tidak menyalahgunakan ilmu. 4. Menjaga amanah ilmiah. 5. Menjaga lingkungan dan kehidupan. Itu saja penyampaian dari saya. Pull your panties down from under